Tidak boleh ada lagi penjajahan manusia atas alam. Pembangunan-pembangunan yang ugal-ugalan di seluruh Jawa Barat itu jadi mudah, apalagi kedekatan dengan penguasa sebelumnya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa slogan Jabar juara, wah, acak adut, hancur. Ini yang saya tunggu-tunggu selama ini dan pasti sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, ekosistem, juga keselamatan jiwa masyarakat Jawa Barat atas terjadinya bencana-bencana alam yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan. Hari ini Kang Deddy posting di Instagramnya. Kumandang takbir adalah proklamasi kemerdekaan alam. Tidak boleh ada lagi penjajahan manusia atas alam. Ini yang kami tunggu-tunggu. Yang saya tunggu-tunggu. Pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kita memikirkan hal lain juga ketika proklamasi kemerdekaan atas alam. Seperti video saya sebelumnya, seringkali kita ini terjebak oleh perizinan-perizinan. Ketika proklamasi kemerdekaan alam dan penjajahan manusia atas alam, kita harus tahu dulu manusia yang mana. Tentu saja dengan peraturan-peraturan yang ada, banyak pihak yang memanfaatkan celah-celah dari peraturan-peraturan ini berupa perizinan dan wilayah otoritas dari Gubernur Jawa Barat pastinya hanya sebatas wilayah Provinsi Jawa Barat. Padahal kita lihat sendiri kemarin ya, yang saya posting tuh. Ada Kementerian Pariwisata yang berbicaranya seperti itu. Tidak mempedulikan mengenai ekosistem. Lalu, perizinan-perizinan itu datang dari mana? Ya tentu dari kabupaten ataupun kota ke provinsi. Dan pasti ada instansi-instansi yang terkait mengenai perizinan keluarnya analisa dampak lingkungan, UKP, UPL. Di instansi-instansi itu pasti ada pejabat terkaitnya. Baik itu jabatan fungsional ataupun struktural. Artinya harus diberantas mereka itu. Tidak bisa dibiarkan bercokol terus di posisinya ketika proklamasi ini telah diucapkan oleh Gubernur Jawa Barat. Lalu siapa lagi? Adalah konsultan maupun tenaga-tenaga ahli yang membuat kajian-kajian ini. Terhadap dampak lingkungan, tata ruang, risiko bencana. Ya ini ya benar-benar harus diberantas. Tidak mungkin gubernurnya memiliki prinsip keberanian seperti ini, tetapi para pejabat di bawahnya, baik yang di provinsi ataupun kabupaten kota, masih itu-itu juga. Para konsultan dan para ahlinya yang membuat kajian dan analisa, masih itu-itu juga. Ya harus diberantas semua, bukan hanya premanisme. Saya yakin sebagian masyarakat Jawa Barat akan sangat setuju apa yang saya katakan. Tulis komen ya. Berantas. Bukan hanya premanisme, tapi para pejabat-pejabat ini, konsultan, dan para ahlinya di instansi-instansi terkait. Termasuk untuk pariwisata. Kan ada dinas pariwisatanya juga di kabupaten dan provinsi. Perencanaan pembangunan kan ada juga.
dari kabupaten ke provinsi. Lingkungan hidup ada juga. BPBD penanggulangan bencana ada juga dari kabupaten dan provinsi. Ceklah, berantas semua. Jangan dibiarkan mereka masih bercokol terus di situ. Dan periksa juga dong, apakah perizinan itu dengan cara yang tepat? Mungkin juga pihak aparat penegak hukum harus cek juga dong. Apakah ada pelicin tuh? Yang biasa kan kita dengar, apakah ada amplop-amplop coklat tuh? Nah, periksa juga dong, termasuk harta kekayaannya. Jangan karena mereka yang membuat itu para pengusaha yang banyak uangnya, jadi pembangunan-pembangunan yang ugal-ugalan di seluruh Jawa Barat itu jadi mudah. Apalagi kedekatan dengan penguasa sebelumnya. Ya, dengan penguasa sebelumnya. Jadi kita bisa lihat bahwa slogan Jabar juara, wah, acak adut, hancur, juara ancur-ancuran. Nah, kita juga ingin tahu yang namanya tim ahli Jabar juara tuh yang mengendalikan itu, termasuk lainnya. Mohon Pak Gubernur, termasuk tim ahli yang ribuan itu, yang belum tentu berguna, hanya ngabisin anggaran doang, jadi kertas tumpukan doang, atau gak kerja sama sekali, dibuka juga ke publik. Nanti ya, tentu setelah Lebaran. Setelah berlebaran dan setelah Pak Gubernur itu menikmati festival bedug nanti itu di Gedung Pakuan. Kami menanti Pak Gubernur. Dibukakan semua setelah proklamasi ini. Kami dukung Pak Gubernur. Semangat terus dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.